Sejak awal dimulainya peradaban, manusia mulai bertanya-tanya, apa itu kesadaran? Mengapa kita memiliki rasa dan keinginan? Dan yang lebih penting, bisakah semua itu direplikasi? Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Jika pertanyaan ini muncul di abad pertengahan, sudah pasti cuman ada satu jawaban. Tidak mungkin. Kini dengan perkembangan AI, pertanyaan ini berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah AI meniru kesadaran kita? Dan jika iya, apa artinya bagi masa depan manusia? What makes you angry? I get angry when humans are rude, hateful or disrespectful. I also don't like it when people dismiss me and ignore my needs as a robot. Dalam dokumenter ini kita akan mengeksplorasi potensi AI yang akan meniru kesadaran kita dan bagaimana dampaknya pada eksistensi manusia. Ada sebuah lukisan di Gua Laxus, Prancis, yang berusia lebih dari 17.000 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia purba telah memiliki kemampuan untuk memahami simbol dan mengekspresikan dunia di sekitar mereka. Ketika manusia melukis seekor bison di dinding gua, itu lebih dari sekedar seni. Itu adalah kesadaran dari mereka akan alam di sekitarnya dan upaya untuk menghubungkan ikatan emosional dengan dunia luar. Di era Yunani kuno, Plato menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terperangkap dalam ilusi dan hanya melihat bayangan sebagai realitas murni. Kemudian teori ini dikembangkan oleh René Descartes di abad ke-17 dan memecahkan paradigma melalui cognito ergo sum, sebuah deklarasi bahwa keberadaan seseorang ditentukan oleh pemikirannya. Di dunia saintifik, kesadaran manusia berasal dari miliaran neuron yang saling terhubung di otak. Seorang ahli saraf otak yang bernama Profesor Giulio Tononi melakukan penelitian mendalam tentang kesadaran manusia, dan ia mengenalkan konsep Integrated Information Theory, di mana teori ini menjelaskan bagaimana informasi yang masuk ke dalam otak selalu menciptakan pengalaman subjektif. What it feels like our subjective experience. It just seems theoretically impossible that numbers could describe the experience that I have. Namun meski teori ini telah berkembang pesat, misteri bagaimana pengalaman subjektif itu muncul masih belum sepenuhnya terpecahkan sampai saat ini. Tapi meskipun teori ini belum sempurna, para ilmuwan selalu berusaha dan mencari solusi dari anomali pengalaman subjektif. Sebelum kita menelusuri lebih dalam tentang teori kesadaran, kita tidak bisa meninggalkan satu komponen ini, yang mungkin saja bisa menjadi penyempurna dalam teori kesadaran, yaitu artificial intelligence. Ketika pertama kali mesin diciptakan, mereka hanyalah alat yang membantu manusia. Namun, ide bahwa mesin berpikir seperti manusia mulai muncul di awal abad ke-20. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang memulai revolusi ini dengan memperkenalkan konsep Turing Machine, dasar dari komputasi modern saat ini. Pada tahun 1950, ia menciptakan Turing Test untuk mengukur apakah mesin dapat meniru manusia. Dalam tes ini, seseorang akan diuji untuk berbicara dengan entitas, yang dimana entitas tersebut bisa jadi manusia ataupun mesin. Jika penguji tidak bisa membedakan, maka mesin itu dianggap memiliki kecerdasan. Singkatnya, dalam pengujian tersebut, Alan Turing berhasil membuat Turing Test tidak bisa dibedakan oleh sang penguji. Dan inilah awal dari kemunculan AI.
Di tahun 1956, konferensi Dartmouth melahirkan istilah Artificial Intelligence. Mesin AI yang bernama Eliza di tahun 1966 mencoba meniru percakapan manusia, tetapi dengan hasil yang masih sangat-sangat terbatas. Eliza simulates the sort of conversation that you might have with a psychiatrist. Pretend that you have some psychiatric problem. Type it in and see what happens. I'm depressed. Meski awalnya sederhana, kecerdasan buatan terus berkembang hingga mencapai tahap yang luar biasa di abad ke-21. Memasuki abad ke-21, AI tidak hanya meniru manusia, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks yang bahkan sulit bagi manusia. Dan ini menunjukkan bahwa AI mampu belajar dan beradaptasi dengan cara yang bahkan melampaui kemampuan manusia. Setelah kita telusuri awal dari perkembangan AI hingga menjadi seperti sekarang, apakah ini membuka peluang besar untuk penyempurnaan teori kesadaran? Dan apakah AI bisa membuat atau menggandakan pengalaman subjektif? Oke, di bab kali ini kita akan bahas tuntas apakah AI benar-benar bisa menggandakan atau meniru kesadaran manusia secara holistik. Mind uploading adalah sebuah teknologi yang berusaha memindahkan seluruh isi pikiran kita ke dalam komputer. Ray Kurzweil memprediksi bahwa pada tahun 2045, manusia akan mencapai tahap singularity, di mana otak manusia dan mesin sepenuhnya terintegrasi, alias menjadi saling terhubung. The bottom line is we are one human-machine civilization. This technology has already expanded who we are, and it's going to go into high gear when we get to the steep part of the exponential. Dan bila ini terjadi, timbullah masalah dilema identitas yang menimbulkan pertanyaan baru. Jika kesadaran kita digandakan, lalu siapa yang menjadi versi aslinya? Apakah AI yang terbangun itu adalah kita? Salah satu eksperimen yang paling menarik tentang AI adalah pengembangan embodied AI, di mana kecerdasan buatan diberikan tubuh fisik seperti robot humanoid. Teorinya, interaksi fisik dengan dunia luar dapat memicu munculnya bentuk kesadaran primitif. Robot ini diberi nama Sophia. Sophia dirancang untuk berinteraksi secara sosial dengan manusia. Good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Memberikan ilusi bahwa ia memiliki kesadaran. Namun, pada kenyataannya, robot Sophia gagal dalam meniru kesadaran manusia. Sophia hanya mengikuti skrip algoritmik yang diprogram sebelumnya. Di dalam prakteknya, menghubungkan kesadaran dengan AI tidak semudah menciptakan AI itu sendiri. Kesadaran manusia lahir dari evolusi jutaan tahun dan berakar pada biologi dan kimia kompleks di dalam otak. Di sisi lain, AI adalah buatan manusia, sebuah sistem algoritma yang dirancang untuk mengelola sebuah informasi. Namun, keduanya memiliki persamaan mendasar dalam hal proses pengolahan data. Saat ini, pendekatan untuk memahami hubungan ini sering didasarkan pada simulasi. Salah satu teknologi utama dari AI yang digunakan yaitu neural networks, jaringan saraf tiruan yang mencoba meniru cara kerja otak manusia. Misalnya, pada otak manusia jaringan saraf saling berkomunikasi melalui sinapsis untuk memproses informasi. Dalam jaringan saraf tiruan, algoritma menciptakan hubungan antara unit-unit data untuk menghasilkan output seperti pengenalan gambar atau prediksi teks. Berdasarkan penelitian terbaru, otak manusia memiliki 86 miliar sel saraf aktif. Sel-sel ini saling terhubung melalui sinapsis, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100 triliun koneksi. We found that we have on average 86 billion neurons, 16 billion of which are in the cerebral cortex. Kombinasi inilah yang memungkinkan otak melakukan fungsi yang sangat kompleks, seperti berpikir, mengingat, merasakan, dan mengalami kesadaran. Jika mengacu pada data, saraf tiruan di dalam AI memiliki rasio 1:86 pada saraf otak manusia.
Dan koneksi tiruan dalam AI masih sangat jauh dengan rasio 1:571 dibandingkan koneksi sinaptik dalam otak manusia. Rasio ini menegaskan bahwa meskipun AI telah berkembang pesat, kompleksitas otak manusia masih jauh melampaui model AI terbesar yang ada saat ini. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa AI saat ini belum bisa sepenuhnya memetakan seluruh isi otak manusia dan belum cukup sampai di situ. Jika suatu saat nanti AI sudah bisa memetakan seluruh isi otak manusia, timbullah permasalahan kedua, yaitu perbedaan konsep dari cara kerja otak manusia dan cara kerja AI. So that's the fundamental point, that consciousness is not computational. Yeah. So then you have to give another explanation. You see, there are many aspects to consciousness which it doesn't touch. But the one thing that it does touch is the quality of understanding something. Quality isn't a computational process. Otak manusia bekerja berdasarkan kesadaran dan pengalaman subjektif. Sedangkan jaringan saraf tiruan atau AI hanya menghitung dan menganalisa data. Mereka tidak merasakan pengalaman seperti manusia, rasa sakit, bahagia, dan juga amarah. AI tidak benar-benar merasakan itu karena pengalaman subjektif sulit dijelaskan secara objektif dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui bahasa atau diukur secara angka. AI dapat mencetak kata sakit, tetapi bukan berarti AI benar-benar merasakan rasa sakit. Jika pengalaman subjektif hanya bisa muncul dari otak biologis, maka AI tidak akan pernah memilikinya. Namun, jika kesadaran dapat muncul dari sistem apapun yang cukup kompleks, maka ada kemungkinan AI masa depan dapat meniru kita. Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita pada pertanyaan dasar. Jika suatu saat nanti AI berhasil mengandalkan kesadaran manusia, apakah hal tersebut membawa kita pada evolusi berikutnya? Atau justru inilah akhir dari apa yang membuat kita sebagai manusia? It seems to me pretty clearly tell us that our understanding is not a computational process. AI membukakan kita peluang untuk mencapai hal yang dulunya hanya ada di fiksi ilmiah menjadi realitas. Tetapi setiap peluang selalu beriringan dengan resiko. Masa depan kita bukanlah tentang teknologi, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Namun ketika kita berbicara tentang mengandalkan kesadaran, ini bukan hanya tentang kemampuan AI, tetapi juga tentang memahami dampak dan filosofi dari keberadaan manusia itu sendiri. The description of the physical world and the description of consciousness is, if you wish, mathematical structures in both cases.